cuman mimpi ya? Diko belum datang ya? Diko? Emangnya dia mau datang? Nggak tahu sih. Aku mau lanjut tidur deh. Selamat pagi teman-teman. Juno, bangun. Diko udah ke sekolah tuh. Hah? Mana? Itu di sana. Hai Juno, hai Rani. Sepertinya dia belum tahu bahasa Inggris deh. Aman. Kamu udah bisa bahasa Inggris belum? Kalau kita sih udah profesional. Swah. Iya dong. Swah. Bahasa Inggris? Kayaknya itu bukan bahasa Inggris deh. Soalnya di Kediri aku nggak belajar itu. Nggak ada swah. Duh, gimana nih? Aku ngelak aja kali ya. Itu bahasa Inggris kok. Tapi waktu aku belajar di Kediri nggak ada. Di kamus 500 miliar aku juga nggak ada. Apalagi di Google nggak ada swah. Kamu bohong ya? Duh, Diko tahu nih. Aduh, gimana nih? Yang penting kamu nggak tahu bahasa Inggris. Swah. Iya pasti itu bahasa alien ya. Swah deh. Wah, geng alien datang nih. Ih, maksud kamu apa berkata demikian? Sirik ya? Ih, kalian jangan adu mulut, aduh. Sirik? Mana mungkin aku sirik sama orang kayak kalian? Terus kenapa dirimu berkata demikian kalau nggak sirik? Pasti kamu sirik ya? Benar juga kata Jono. Iya, pasti kamu sirik ya. Karena kamu nggak pintar bahasa Inggris kayak kita. Swag. Kurang kerjaan banget sirikin kalian. Alasan, Rani bantuin kita dong. Kok kamu diam aja sih dari tadi? Iya. Bagas, maksud teman aku nggak kayak gitu kok. Dia cuma kesel aja karena kamu teriakin dia alien gitu, Bagas. Ih, kok dirimu jadi baik sama dia, Rani? Kamu mau berkhianat ya sama kita, ha? Enggak, aku nggak akan berkhianat sama kalian. Swah. Baguslah kalau begitu. Swah. Dasar, kamu yang alien. Iya, kamu yang alien. Bilang aja kalau kamu mau gabung sama kita. Swag. Nggak usah, terima kasih. Najis. Aduh, ini tempatnya di mana sih? Ayo sini ikut mama. Sini cepat. Duduk. Aduh, ada bocil kematian lagi. Bikin kesel deh. Sana duduk, aduh nanti aja mainnya. Sepertinya sudah berhenti mereka. Aman. Kursinya empuk, enak. Sambil main lato-lato. Oke. Aduh, mbak. Iya, ada yang bisa kami bantu? Bisa tegur bocilnya nggak sih buat berhenti main lato-latonya? Oh iya, sebentar ya. Gimana sih emaknya? Kok nggak ngelarang anaknya sih? Permisi, Bu. Misi, Bu. Aduh, ini emaknya tidur atau mati sih? Hai adik-adik kecil, mainnya bisa berhenti dulu nggak? Nanti kalau sudah sampai di bandara. Ih, sok kenal. Siapa sih Ma ini? Dari tadi ribut mulu. Aduh, ngeselin banget sih ini bocah kematian. Ayo dek, berhenti dulu ya. Nanti di bandara mainnya ya. Yeay, siapa kamu nyuruh-nyuruh kita berhenti? Damai sekali. Beberapa saat kemudian, Hei mbak, kamu apain anak saya? Maksud ibu apa ya? Halah, kamu jangan sok tidak tahu deh. Kenapa ya bu? Ada yang bisa kami bantu? Kamu kenapa nampol anak saya? Oh, karena anak ibu kesel. Saya udah tegur ya baik-baik bu, tapi anak ibu nggak dengerin. Dia tetap mainin lato-latonya. Pusing saya bu, bunyinya mengganggu penumpang yang lain bu. Oh gitu. Nah, lanjut. Ini bu, sekalian pakai yang ini. Oh iya, bagus juga. Nah, ambil itu. Malah mau dimainin. Day 2 di Madinah ngapain aja? Masya Allah. Hey yo, what's up guys? Ini lanjutan video yang kemarin. Jadi setelah kita istirahat sebentar, kita langsung salat subuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Sekedar info aja nih. Karena pas umurnya aku datangnya pas musim dingin. Jadi di sini dingin banget teman-teman. Oh ya, di sini aku rekam pas lagi azan. Dengerin deh.
Masya Allah. Di sini perasaanku campur aduk teman-teman. Ada sedih, senang, tenang, terharu. Pokoknya campur aduk deh. Kayak nggak nyangka banget bisa sampai ke sini. Masya Allah. Tapi aku nggak bisa lama-lama di sini teman-teman. Aku harus kembali ke hotel buat istirahat. Habis sholat subuh aku langsung pulang. Untung penginapanku dekat dari Masjid Nabawi. Oh ya sekedar info teman-teman. Tadinya aku mau tinggal beberapa menit buat lihat payung Masjid Nabawi terbuka. Karena istirahatnya aku cuma 1 jam. Kata papaku istirahat dulu aja biar kesehatannya nggak drop. Ya btw di sini aku kena culture shock teman-teman. Jadi pas lagi sholat masih banyak jamaah yang jalan-jalan. Jalannya itu di depan kita teman-teman. Yang lagi sholat. Kalian paham gak sih? Bocil-bocil yang lari-lari yang itu loh. Yang jalan di antara saf gitu. btw masjidnya indah banget ya. Masya Allah. Oh ya kalau kalian kesini usahain bawa botol ya. Biar bisa ambil air zam-zam. Meskipun nggak boleh sih. Karena kita harus minum di tempatnya langsung. Tapi pokoknya bawa deh yang kecil aja ya. Tapi jangan pakai galon. Nah tuh dia payungnya di belakang teman-teman. Belum kebuka. Biasanya sih kebukanya jam 6 atau jam 7. Tapi sayang banget aku nggak bisa lihat. Dan cara ini kita lagi OTW untuk salat duhur teman-teman. Dan payungnya tentu saja udah terbuka dong. Tahu nggak sih? Karena ini musim dingin. Meskipun cerah begini dan mataharinya terik tetap dingin loh. Gak panas sama sekali. Masya Allah. Oh ya di sini mama papaku tiba-tiba minta slow mo guys. Oke udah tiba-tiba cipica apa tuh? Oh ya di sini habis salat asar. Di sini sebenarnya papaku minta foto. Tapi aku videoin. Terus ngapain tuh angkat tangan tadi? Tuh, angkat tangan lagi. Tahu deh. Oh dia lagi pose teman-teman. Karena ngiranya aku lagi foto, padahal video. Dan beginilah ketika suasana habis salat asar. Masya Allah. Terus habis itu aku minta tolong sama papaku untuk di videoin. Dan sebelum itu aku ngarahin. Please ini jangan goyang-goyang. Pokoknya jangan gerak. Di sini aja. HP-nya harus kayak gini ya. Jangan dipindah-pindahin. Dan bener dong stabil. Nggak dipindah-pindahin. Papaku jadi tripod teman-teman. Tapi ini akunya kejauhan nggak sih? Jadi kayak cebol gitu. Tapi oke lah buat posting di story. Sambil lagunya lagu orang. Oke habis itu kita mau keliling-keliling pelataran Masjid Nabawi. Nah nanti kita dipandu sama mutawifnya. Bukan keliling-keliling yang seperti ini ya teman-teman. Tapi keliling Masjid Nabawi. Tapi itu putar-putar sih. Jadi kita jalannya bareng-bareng teman-teman. Bareng jemaah yang lainnya. Jadi ini kita mulai jalan. Dan tempat pertama itu ini. Ini aku lupa namanya pohon apa. Tapi correct me if I'm wrong ya. Pohon ini tuh adalah saksi yang masih hidup sampai sekarang. Saksi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq jadi pemimpin selanjutnya setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Pohon ini saking istimewanya gak ditebang teman-teman. Padahal di sini bisa bangun hotel loh. Tapi karena istimewa, jadi dibiarkan tumbuh. Sekali lagi correct me if I'm wrong ya. Nah, setelah itu kita jalan lagi. Dan di sini ada kucing teman-teman. Di sini tuh aku jarang banget lihat kucing. Oh iya teman-teman. Di sini tuh kita menuju ke Masjid Abu Bakar, masjid tua yang ada di dekat Masjid Nabawi. Ini dia masjidnya. Sayang banget ternyata aku nggak rekam. Nah jadi di sini mutawifnya lagi ngejelasin sejarah masjidnya. Oh iya di belakang itu adalah Masjid Al-Ghamamah. Nah Masjid Al-Ghamamah ini berdekatan dengan Masjid Abu Bakar. Nah, masjid bersejarah ini adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat dan meminta hujan. Oh ya masjid ini dinamakan Al-Ghamamah yang berarti awan. Karena ada sebuah awan yang menghalangi sinar matahari ketika Rasulullah sedang sholat di tempat ini. Correct me if I'm wrong ya. Oke selanjutnya kita jalan lagi. Nah di sini aku lihat merpati. Gangguin Oh my god, burungnya terbang. Oke, karena kita capek jalan dan aku merasa haus, aku mau minum air zam-zam. Kita ambil gelasnya dulu. Di sini belum bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi nggak puasa. Tapi kok mukaku gitu sih? Serius amat. Oke, saatnya minum. Nah setelah minum kita menuju ke Raudhah. Raudhahnya ada sebelah sana teman-teman. Di sana ada 2 kubah teman-teman. Ada kubah hijau dan kubah putih. Nah jadi di bawah kubah hijau itu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sahabat-sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sayang banget izin masuknya belum ada hari ini. Jadi kita masih nunggu buat masuk ke Raudhah. Jadi buat masuk ke Raudhah itu harus ada izinnya teman-teman. Udah nggak kayak dulu lagi. Next. Ini kenapa videonya ngebug gini? Tahu deh, kesel. Oke, jadi ini tuh adalah makam anggota keluarga dan 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke, segitu aja. Karena udah mau maghrib, teman-teman. Kita udah mau pulang ke hotel ya. Bukan pulang ke Indonesia. Oke, sekarang ini aku siap-siap buat salat maghrib. Dan cara di sini udah selesai salat maghrib ya teman-teman. Ini kita mau balik buat makan malam. Dan beginilah suasana ketika pulang salat maghrib. Kita mau makan teman-teman. Makan dan makan. Nah, habis makan kita sholat isya. Habis sholat isya, tiba-tiba gue ngide buat naik ke sini nih, di atas ini. Jadi setelah sholat isya, gue coba naik ke atas, ke rooftop Masjid Nabawi, teman-teman. Gimana ya penampakannya? Masya Allah. Indah banget dari sini. Oke, kita lanjut naik tangganya. Naik tangganya lumayan capek, teman-teman. Tapi ini berlaku cuma ke aku sih. Soalnya aku jompo. Remaja jompo. Di sini ekspektasiku udah seneng banget, teman-teman. Dan ternyata pintunya sudah tertutup, teman-teman. Jadi nggak bisa masuk. Jadi pintu yang ini akan ditutup setelah sholat isya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Aku masih lama kok di Madinah. Jadi kita coba lagi besok ya. BTW ini aku spill sedikit di dalamnya, teman-teman. Pulang dengan kekecewaan, tapi nggak apa-apa sih. Kita turun tangga lagi aja. Oh ya ini udah 4 menit teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di day 3. Assalamualaikum. Kirain nikah itu enak, ternyata bikin enak. Putri! Ada si Gani, ngapain lagi sih muncul-muncul lagi? Tapi kan emang suami gue sih. Iya, kenapa? Jadi gimana? Toko kelontong ini jadi kan aku yang ngurus. Udah kamu percaya aja. Kan aku suamimu. Suami sih suami, tapi aku nggak akan kemakan omongan buayanya. Iya Bu Seo. Ada apa Om? Ada berita penting nih Put. Om juga nggak expect. Hah? Kenapa Om? Katanya bisnis toko kelontongmu bakal dijual. Apa? Gak mungkin Om. Kan bener feeling gue, pasti kerjaan si Gani ini.
Bang, kok lama banget sih urusannya abang? Ini nih selingkuhannya. Gak banget. Ngapain kamu keluar? Kan abang udah bilang kamu tunggu di mobil aja. Apaan banget mesra-mesraan di depan gue? Bosen abang. Terus ini jagoan kita juga katanya udah kangen abang. Ada Kak Putri juga ya ternyata. Gimana surat cerainya? Udah beres. Jangan lupa jaga kesehatan ya Kak. Biar proses perceraiannya lancar jaya. Dasar pelakor nggak tahu diuntung. Apakah ini akhir dari semua? Sepertinya iya. Ternyata perjuanganku cuma sampai sini. Mungkin ini yang terbaik. Gue hidup lagi. Tapi tadi kan gue ditabrak mobil. Apa ini di surga? Sakit deh, berarti beneran hidup. Putri, Hah? Ini hari pernikahan aku sama Gani. Gak bisa. Aku harus pergi sekarang. Biar gak jadi nikah sama orang gila ini. Putri, mau kemana kamu? Lepasin nggak? Aku mau pergi. Mau pergi kemana? Kan sebentar lagi acara pernikahan kita mau dimulai. Itu kan? Itu kayaknya punya cewek yang antarin paket di bawah tadi. Ternyata mereka udah ada hubungan dari lama. Dan bisa-bisanya di hari pernikahan gue, mereka sempat-sempatnya selingkuh. Udah ayo masuk. Gak mau. Pokoknya aku gak mau. Pernikahan kita batal. Dan jangan ngalangin aku. Kamu kenapa sih? Coba ngobrol dulu. Nggak ada. Gak usah ngobrol-ngobrol. Tuh tanya sama diri kamu sama cewek yang barusan.